Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni, masih di channel Koi TV Indonesia, channel yang mengulas serba-serbikan koi di Indonesia. Hari ini saya akan berbagi video kepada kalian semuanya, para penghobi ikan koi pemula ya khususnya, masih tentang pembuatan kolam koi. Di halaman di layar kaca HP Anda ini saya desainkan sebuah kolam koi. Ini saya peruntukkan desain kolam ini adalah untuk kolam keeping ya. Kolam keeping. Jadi teman-teman yang belum tahu apa itu kolam keeping, di dunia hobi koi, keeping itu adalah bagaimana cara kita mentreatment ikan koi kita ini yang kita persiapkan untuk keperluan kontes ya, untuk keperluan kontes. Kolam-kolam ini biasanya dipakai oleh para penghobi ikan koi yang senior ya, yang senior untuk keeping ya, untuk memelihara ikan koi, di mana tujuan memelihara ini untuk mencetak ikan-ikan koi yang berkualitas dari segi bodinya, dari segi warnanya dan semuanya. Tentu yang dinilai oleh para juri di saat kontes ya. Dan kolam ini juga sering sekali dipakai oleh penjual-penjual koi ya, penjual koi, di mana sering sekali penjual koi ini memakai kolam sistem seperti ini. Walaupun kadang-kadang penjual koi ini tidak memakai kolam beton, tetapi dia memakai kolam terpal atau pet. Itu sistemnya sama dengan kolam yang akan kita bahas ini ya. Berbicara tentang kolam koi, tentu kolam koi itu banyak sekali sistem yang kita pakai. Ada flow down, ada flow up, itu adalah sistem filterisasi sirkulasi airnya seperti itu. Dan untuk kolam yang akan kita bahas ini adalah penempatan pompa, di mana penempatan pompa itu tidak sama ya dengan kolam-kolam pada umumnya. Jadi penempatan pompa itu kita tempatkan di mana, di chamber pertama atau di chamber terakhir, itu perlu kita tentukan terlebih dahulu model kolamnya. Kalau model kolam seperti ini, di mana chambernya ini level airnya lebih tinggi daripada kolam yang utama, ini tentu kita memakai yang namanya sistem dorong ya. Kalau saya menamakan kolam ini, saya namakan dengan sistem dorong, yaitu pompanya ada di chamber 1. Sedangkan pompa yang di chamber terakhir itu saya namakan dengan sistem tarik, karena dia menarik kotoran dari chamber pertama, kedua, dan ketiga, keempat itu kita tarik ke chamber terakhir untuk kita backwash. Sedangkan untuk kolam seperti ini atau dengan sistem dorong ini, kotoran kita dorong melalui pompa dari chamber utama menuju chamber ke berikutnya, dan dari chamber berikutnya memakai gaya gravitasi untuk kembali ke kolam utama. Jadi seperti itu ya. Seperti yang Anda lihat ya, kita akan buka dalamannya ini nanti. Kenapa kolam keeping harus memakai kolam seperti ini ya? Kenapa kolam keeping harus memakai kolam seperti ini, atau kenapa kolam untuk dealer-dealer ikan koi ya, atau penjual-penjual kolam koi, penjual ikan koi itu kolamnya harus sistemnya seperti ini. Mari kita ulas lebih lanjut.
Kita buka dulu, ini tutup chambernya ya, kita buka tutup chambernya, terus airnya coba kita hilangkan, terus ikannya juga kita hilangkan ya. Ini ada ikan 3 ini masih belum hilang ini, coba kita hilangkan juga ikan ya, ya kita lihat dari sisi atasnya ya, kita lihat dari sisi atasnya seperti ini, masih tetap seperti desain kolam pada umumnya ya. Kita memakai 4 chamber, hanya saja di sini chamber pertama, ini chamber pertama bukan yang ini ya, ini bukan chamber pertama, tetapi chamber pertama ya dari bottom trim ya, ini dari bottom trim ini, dan dari skimmer 2 ini, 1 dan 2 ini semuanya menuju ke chamber 1. Chamber satunya ada di sini ya teman-teman. Ini chamber 1 ada di sini, dimana airnya akan mengalir dari bawah ya, dari bawah sana. Ini adalah yang merah, ini adalah penutup, pipa penutup untuk backwash dari chamber keempat, ketiga dan kedua ya. Setelah itu air kotor ya, air yang ada kotoran ikannya dipompa menuju ke chamber kedua. Nah, di chamber kedua ini air menuju ke bawah melalui media filter yang akan kita pasang di sini ya, melalui media filter. Coba kita buka aja ya, coba kita buka aja biar kelihatan ya, biar kelihatan. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Jadi dari bawah sana nanti kotoran dipompa melalui pompa ini menuju ke chamber pertama. Di chamber pertama ini nanti kita akan pasang media filter mekanis ya. Biasanya filter mekanis itu bisa kita jaring nelayan atau sikat brass atau jet mat, kita taruh di sini ya. Karena di sini memakai sistemnya flow down, di mana flow down itu air dari atas menuju ke bawah, maka di bawah ini kita kasih uniring aerasi ya. Ini kita kasih uniring aerasi. Ini agak kepotong. Nah, di sini ada uniring aerasi. Nah, di mana uniring aerasi ini fungsinya yaitu agar kotoran ini tidak ikut arus air menuju ke bawah ya, karena ini dipompa memakai aerator, dia mengeluarkan gelembung udara ke atas, otomatis kotoran dia akan nempel di jaring-jaring atau di media filter mekanisnya, sehingga nanti ketika kotor penuh full, kotorannya akan berkonsentrasi di atas ya, dan itu sangat mudah sekali pembersihannya. Sedangkan kotoran ikan yang halus itu nanti akan berada di dasar sana, di dasar chamber ya. Setelah itu air akan dari pipa-pipa bawah itu dialirkan menuju chamber berikutnya ya, akan ditarik ke atas dulu ya. Setelah itu luber ke chamber berikutnya ya. Chamber berikutnya dia air akan menuju ke bawah. Menuju ke bawah tetap sistemnya sama, kita pakai uniring ya. Uniring untuk aerasinya, kita dorong ke atas kotorannya, air bersihnya akan tetap masuk ke dalam dan menuju ke chamber berikutnya. Nah, di chamber berikutnya ini sama saja, di chamber berikutnya sama aja, air akan menuju ke bawah sedangkan kotoran akan tertahan di media filternya.
Dan air menuju ke waterfall melalui 3 pipa ini ya, 3 pipa ini. Melalui 3 pipa yang ada di bawahnya tataan, dia akan naik ke atas ya. Nah, coba kita hilangkan dulu dindingnya ya. Nah, dindingnya kita hilangkan. Sistemnya bagaimana? Nah ini ya. Jadi air dari bawah ini, dari bawah sana itu, dia akan naik ke sini, ke permukaan waterfall. Karena waterfallnya lebih rendah daripada chamber yang keempat, dia memakai gaya gravitasi ya, memakai gaya gravitasi untuk menuju ke ini, menuju ke kolam utama lagi ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya dasar waterfallnya. Coba kita pasang dindingnya. Nah di sini ya. Nah 3 ini dari chamber 4 ini, output dari chamber 4. Lalu air akan luber ya. Coba airnya kita pasang. Nah airnya akan meluber dan kembali ke kolam utama seperti itu. Nah, kenapa kolam capping dan kolam untuk dealer-dealer penjualan koi itu kenapa kebanyakan memakai sistem ini ya? Kenapa memakai sistem ini? Karena sistem ini yang paling efektif teman-teman. Sistem ini yang paling efektif untuk kita mentreatment ikan atau mengkarantina ikan di dalam kolam ini ya. Orang jualan ikan itu pasti ikannya akan keluar masuk, ikan baru dan lama itu akan keluar masuk ya kan, keluar masuk. Sedangkan untuk memasukkan ikan baru itu butuh yang namanya karantina. Lah kolam ini didesain bisa diturunkan airnya ini, level airnya di kolam utama ini bisa diturunkan maksimal. Nah ya, bisa diturunkan maksimal. Jadi seperti ini, misalnya diturunkan segini ya kan, karena kita kasih obat, ikannya kita karantina, kita kasih obat ya, airnya bisa kita turunkan, tetapi dia tetap bisa jalan sistemnya ya kan. Walaupun skimmernya dia tidak jalan, tetapi bottom dreamnya tetap bisa menjalankan ya, menjalankan sirkulasinya. Jadi seperti itu ya kan. Kalau kolam yang sistem yang lain ini tidak bisa teman-teman. Jadi tidak bisa kita rendahkan ya. Itu salah satunya fungsi dari kenapa sistem ini dipakai oleh para penjual ikan koi. Kalau untuk capping itu butuh salah satu treatmentnya untuk ikan bagus, itu salah satunya yaitu dia harus dipelihara di kedangkalan atau di air yang dangkal ya. Itu untuk, nggak tahu itu yang lebih paham, yang biasanya capping lah ya. Seperti Bukhari Koi Channel itu, Om Bukhari Koi Channel itu biasa capping, dia lebih paham kenapa orang capping itu untuk mentreatment ikan agar bisa menjadi ikan juara. Itu salah satunya yaitu menurunkan atau mendangkalkan kolamnya, airnya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu, ketika dangkal ini tetap jalan, otomatis di sini level airnya sudah akan dangkal. Tetapi selama ini masih bisa tenggelam, kedangkalan itu airnya ini masih merendam pompa, dia masih bisa jalan. Jadi seperti itu. Nah, gitu. Untuk penjual ikan itu lebih mudah untuk mengkarantina. Jadi kolam ini bisa untuk mengkarantina. Untuk lebih efektif untuk mengkarantina mengkarantina ikan ya. Ikan-ikan baru, biasanya ikan baru masuk ya dari
ikan baru masuk dari petani ya, itu biasa dikarantina di air yang dangkal itu kurang lebih selama misalnya 2 minggu atau bisa sampai 1 bulan. Jadi itu fungsi dari apa yang namanya kolam koi dengan sistem dorong seperti ini. Nah, untuk aerasi ini juga sangat dibutuhkan ya, sistem aerasinya. Nah, ini seperti ini ya. Ini sistem aerasinya seperti ini. Coba kita dinding kolamnya kita hilangkan ya. Sistem aerasinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi setiap chamber itu kita kasih aerasi. Kita kasih aerasi, gelembung aerasi. Karena sistemnya kita memakai Fluidon ya. Kita lebih suka memakai Fluidon ya, bukan berarti flow up kurang bagus, tetapi untuk efektifnya kita membersihkan kotoran ikan itu lebih efektif kita memakai sistem Fluidon seperti ini ya. Tapi ya itu harus kita pakai yang namanya aerasi ya. Jadi di sini aerasinya kita kasih stop run untuk menyeting kecepatan atau kelemahan dari aerasinya. Setiap chamber kita kasih stop run seperti ini ya. Nah, sedangkan di mesin juga kita kasih stop run ya. Nah, ini kita paralel seperti ini ya. Kita paralel seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Gambaran kolam koi dengan sistem dorong yang biasanya kolam koi ini dipakai oleh para senior-senior untuk capping ya, untuk kolam capping atau untuk dealer-dealer penjualan ikan untuk kolam karantina. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu saja ya video tutorial atau informasi tentang sistem kolam koi yang hari ini saya sampaikan. Jika ada mungkin ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Insya Allah semuanya komentar akan kita jawab. Oke, terima kasih atas waktunya sudah melihat video-video terbaru dari channel Koi TV Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen dan subscribe channel Koi TV Indonesia agar channel Koi TV Indonesia bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.